Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudung Najmuddin, pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3. Kali ini saya ingin melaporkan indikator kinerja kedua Desember tahun 2022, yaitu tentang pemanfaatan aplikasi Erapot untuk laporan pendidikan semester 1 tahun pelajaran 2002-2023. Dalam IKI yang kedua ini, sasaran strategisnya adalah terpantaunya kegiatan 8 standar nasional pendidikan sekolah pada cabang dinas wilayah 3. Kemudian indikator kinerjanya adalah terpantaunya kegiatan standar penilaian pendidikan sekolah binaan pada KCD wilayah 3. Di mana pada bulan Desember ini dilakukan ujian sekolah, kemudian diakhiri dengan pelaporan hasil pendidikan kepada orang tua peserta didik. Nah, deskripsi permasalahan yang kami dapatkan adalah bahwa sekolah penyelenggara IKM dan PSP untuk pertama kalinya itu memerlukan aplikasi rapot dengan bentuk yang baru, sesuai dengan pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh Direktorat SMA. Nah, ternyata pada bulan November itu diluncurkan aplikasi Erapot terbaru yang disosialisasikan oleh Direktorat SMA, sehingga sekolah mengalami waktu yang pendek untuk menyesuaikan agar aplikasi rapot itu dapat dipahami. Maka untuk percepatan pemahaman aplikasi Erapot tersebut perlukan strategi untuk pendampingan pada sekolah. Nah, maka dipilih pendampingan penyampaian materinya adalah dengan membagikan link webinar yang dilakukan oleh kementerian melalui WWA, kemudian membagikan juga materi yang ada di laman Direktorat SMA. Nah, inti materi yang disampaikan adalah yaitu panduan aplikasi Erapot terdiri dari 2 materi, yaitu materi paparan webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat SMA melalui link YouTube. Kemudian yang kedua adalah materi panduan dan aplikasi Erapot dari laman Direktorat SMA, kemudian di-share ulang melalui Google Drive, disebarkan melalui WA Group. Jadi dua-duanya, yaitu webinarnya ada dua, kemudian di-share kepada sekolah, dan yang kedua adalah panduannya juga yang kita sudah download, kemudian dimasukkan Google Drive, di-share linknya. Nah, penyampaian link webinar melalui WA adalah contohnya sebagai berikut. Ini ada 2 link, yaitu tentang seri webinar Erapot yang ke-1, kemudian yang kedua dibagikan melalui WA kepada sekolah, melalui kepala sekolah dan atau melalui Wakasek yang ada di sekolah masing-masing. Nah, ini adalah contoh yang dibagikan, yaitu seri webinar Erapot sosialisasi Erapot kurikulum merdeka sekolah dasar. Ini sama dengan SMA juga. Kemudian ini seri yang keduanya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Melalui webinar ini diharapkan sekolah bisa memahami permasalahan dan kemudian langkah-langkah penggunaan Erapot tersebut. Kemudian berikutnya adalah dibagikanlah manual Erapot, yaitu manual Erapot kurikulum merdeka versi 22.1, di mana kita bagikan aplikasi, kemudian manual dibagikan melalui Google Drive. Isi Google Drive itu seperti dilihat di layar, ada aplikasi installer Erapot kurikulum merdeka khusus SMA ini.
Kemudian ada manual untuk admin, manual untuk guru, manual untuk siswa, manual panduan instalasi, dan penyelesaian singkat rapot. Ini diharapkan dengan panduan ini maka sekolah bisa mandiri untuk memahami panduan e-rapot kurikulum Merdeka ini. Nah, ternyata dari hasil pendampingan melalui dengan metode seperti di atas, maka outputnya adalah sebagai berikut. Dari hasil pendampingan dengan pemanfaatan webinar yang di-share, kemudian modul yang dibagikan, ternyata adalah 2 sekolah berhasil memanfaatkan aplikasi itu sampai di print rapotnya dalam bentuk PDF, kemudian di print dibagikan kepada orang tua siswa. Kemudian ada 4 sekolah yang mencoba menggunakan aplikasi e-rapot, tetapi ternyata mengalami beberapa kendala, sehingga sekolah itu beralih lagi ke aplikasi yang dibuat oleh sekolah. Di antaranya adalah menggunakan aplikasi Excel, kemudian dimodifikasi sendiri disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Dan 6 sekolah diantaranya adalah langsung menggunakan aplikasi rapot. Di antara 6 sekolah itu adalah ada 3 sekolah penyelenggara kurikulum 2013, 3 sekolah langsung menggunakan dengan alasan karena jarak waktu pemahamannya terlalu dekat dengan pembagian rapot tersebut. Nah, evaluasi dari rencana dan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut. Ternyata hasilnya adalah masih sedikit ya sekolah yang berhasil menggunakan aplikasi rapot. Mungkin penyebabnya adalah jarak sosialisasi yang diselenggarakan direktorat, yaitu akhir November, itu terlalu dekat dengan waktu pembagian rapot sekitar tanggal 22 Desember. Sehingga sekolah kurang waktu untuk memahami, menyesuaikan, sehingga mereka ada rasa ketakutan, takut tidak berhasil. Namun untuk sekolah yang siswanya sedikit itu cukup percaya diri, kemudian mereka berhasil menyesuaikan diri dan memahami aplikasi tersebut. Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut. Pada semester 2 nanti mungkin akan dilakukan pendampingan lebih lanjut sekitar bulan Februari sampai Maret, agar pemahaman tentang aplikasi e-rapot itu bisa lebih disiapkan. Sehingga pada tengah semester mungkin akan uji coba pembagian rapot dengan menggunakan e-rapot tersebut. Kemudian tekniknya adalah mungkin nanti sekolah binaan saya yang sebanyak 12 orang akan dikumpulkan. Kemudian 2 sekolah yang sudah berhasil itu akan menjadi narasumber berbagi pengalaman bagaimana mereka bisa berhasil melakukan penggunaan aplikasi e-rapot tersebut. Saya kira itu adalah laporan indikator kinerja individu yang dilakukan pada bulan Desember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.